Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahra Putri dari tim debat SMA Negeri 1 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai mosi perdebatan yang kita bahas pada kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyanggah atau membantah pendapat yang sudah dikemukakan oleh tim pro atau tim pemerintah. Tim pro mengatakan bahwa dengan bakat seni yang dipunya, maka akan menjamin keuangan untuk anak itu sendiri. Tentu saja dari terhormat dengan pernyataan tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi eksploitasi terhadap anak tersebut karena anak diwajibkan untuk melakukan sesuatu hal yang belum tentu anak itu sukai dan jadi terhormat. Di sini perlu kita garis bawahi dari mosi perdebatan yang kita bahas pada kali ini. Bakat merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang yang ada di dalam dirinya, dan sesuatu itu belum tentu disukai olehnya karena itu hanya sekedar bakat yang ia miliki dan belum tentu dia menyukai hal tersebut dan jadi terhormat. Kemudian, dan juga terhormat, tim pro lebih menekankan kepada keuangan untuk anak tersebut jika anak tersebut memaksimalkan potensi bakat di dalam bidang seni yang ia miliki. Tentu saja dari juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui pada faktanya, hidup tidak semuanya tentang uang dan juri yang terhormat. Banyak orang yang terjerumus ke dalam hal-hal yang melenceng dan hal-hal yang menyimpang karena dia bebas, karena dia memiliki banyak uang. Tentu saja dan juri yang terhormat, ini perlu kita pertimbangkan dalam mosi perdebatan yang kita bahas pada kali ini. Selain itu, dan juri yang terhormat, tim pro juga mengatakan bahwa dengan diwajibkannya memaksimalkan potensi anak tersebut, anak bisa lebih bahagia di kehidupannya walaupun anak tersebut dalam keadaan miskin. Tentu saja dan juri yang terhormat, apabila anak tersebut miskin, maka dia akan menyusahkan dirinya, menyusahkan keluarganya, dan bahkan bisa menyusahkan negara dan juri terhormat. Dan hal ini tentu saja tidak bisa kita paksakan dan juri terhormat, karena sejatinya anak akan berusaha untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan keinginannya, bukan paksaan dari orang tua karena bakat dalam bidang seni yang ia miliki dan juri yang terhormat. Kemudian, seperti yang kita ketahui dan yang terhormat, sesuatu yang dipaksakan atau diwajibkan belum tentu bisa membahagiakan seseorang. Sesuai dengan Konvensi PBB pada tahun 1989 tentang hak-hak anak, yang dalam pasal 3 yang tertuang berisi semua tindakan yang berkaitan dengan seorang anak harus didasari dengan keputusan terbaik sang anak. Belum tentu dan yang terhormat, sesuatu bakat yang ia miliki merupakan keputusan terbaik untuknya di masa yang akan datang. Bahkan dia mungkin bisa lebih cenderung menyukai atau menginginkan cita-citanya di dalam bidang lain, bukan di dalam bidang seni atau di dalam bakat yang ia miliki dan yang terhormat. Maka itu perlu kita pertimbangkan dan yang terhormat. Selain itu, tim pro juga mengatakan bahwa bakat anak adalah fashion anak tersebut. Nah, jelas dari juri terhormat, dengan adanya pernyataan ini, bakat belum tentu menjadi fashion anak. Kita ambil contoh dari juri terhormat, ada seorang anak yang berbakat dalam puisi, tapi belum tentu dari juri terhormat puisi tersebut menjadi fashion anak tersebut untuk di kehidupannya akan datang. Maka dari itu dari juri terhormat, kita harus mempertimbangkan pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh tim pro atau tim pemerintah. Dan juri yang terhormat, menurut saya anak memiliki keinginannya sendiri. Maka dari itu saya tidak setuju dengan mosi perdebatan yang kita bahas pada kali ini. Jika Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Karena seperti yang kita ketahui di Dewan Juri yang terhormat, anak-anak memiliki cita-citanya sendiri. Dia telah berpikir ingin menjadi apa jika besar nanti. Walaupun anak tersebut memiliki bakat, belum tentu Dewan Juri yang terhormat bakat tersebut merupakan sesuatu yang diinginkannya. Belum tentu dia menginginkan sesuatu sesuai dengan bakat yang ia miliki. Sebagai orang tua dan juri terhormat, tidak bisa memaksakan apapun kehendak anak, karena anak memiliki keinginannya sendiri, anak memiliki haknya sendiri dan juri yang terhormat. Dan kemudian dan juri terhormat, anak harus menyesuaikan dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan-paksaan dari lingkungan sekitarnya ataupun dari orang tuanya dan juri yang terhormat. Bisa saja anak mempunyai keinginan yang lebih besar lagi dalam suatu bidang tertentu daripada bidang bakat yang ia miliki dan juri terhormat. Karena perlu kita garis bawahi, bakat belum tentu menjadi hal yang disukai oleh anak tersebut dan juri terhormat. Selain itu, dan juri terhormat, bisa saja bakat yang ia miliki merupakan salah satu cara dari anak tersebut untuk menghilangkan kepenatan yang ia dapatkan ketika dia sedang belajar ataupun sedang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang lain dan juri terhormat. Seperti yang kita ketahui dan juri terhormat, sekalipun anak tersebut dalam menguasai dalam bidang seni, seorang anak tidak sekalipun anak
tersebut memiliki bakat dalam bidang seni, orang tua tidak bisa memaksakan anak tersebut untuk memaksimalkan potensinya di dalam bidang seni dan juri yang terhormat. Karena walaupun dengan alasan menjanjikan prinsip moral anak tersebut, bahkan dan juri yang terhormat, jika sesuatu yang dipaksakan malah akan terjadi sebaliknya, moral anak menjadi terganggu, bahkan anak tertekan karena anak dipaksa, hatinya tidak ingin melakukan hal tersebut, tapi kondisi mewajibkannya untuk mencintai bakat yang ia miliki. Padahal sejatinya dalam juri yang terhormat, anak tersebut tidak ingin dipaksakan oleh bakat yang ia miliki dan juri yang terhormat. Bisa saja menyebabkan psikis anak terganggu karena anak memiliki cita-citanya sendiri, bahkan dia akan menjadi down karena cita-citanya hilang dan kebahagiaannya akan hilang dengan juri yang terhormat. Kemudian sesuai dengan musi yang kita bahas dan juri yang terhormat, digarisbawahi bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Memiliki kewajiban dan juri yang terhormat berarti memaksakan sesuatu sesuai dengan Konvensi PBB tahun 1989 tentang hak-hak anak pasal 12 dan juri yang terhormat yang bersih setiap anak berhak mengemukakan pendapat dan harus didengar berkaitan dengan kehidupannya di masa yang akan datang. Setiap anak memiliki pendapat-pendapatnya masing-masing untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Tentu saja harus sesuai dengan Konvensi PBB 1989 tentang pasal 12, di mana pendapat tersebut harus didengarkan oleh orang tua dan orang tua tidak bisa memaksakan anaknya untuk memaksimalkan potensi bakat anak tersebut, karena nantinya yang akan menjalani dan yang akan melakukan adalah anak tersebut, dan dia harus menjalankan dengan sepenuh hati dan terhormat sesuai dengan keinginannya. Karena seperti yang kita ketahui, sesuatu yang dipaksakan tidak akan membuahkan hasil yang maksimal dan juri terhormat, malah akan berdampak buruk untuk anak tersebut dan juri terhormat. Maka dari itu saya sangat tidak setuju jika Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.